Yang paling penting adalah begini, restruktur ini tidak bisa, kita biarkan, semua lini, artinya semua, segmentasi. Restruktur ini akan dilihat beberapa segmen-segmen. Jadi sebetulnya, industri perbankan kayak kami atau mungkin yang lain juga melakukan, pemetaan segmentasi. Industri yang berdampak langsung, artinya operasional betul-betul berhenti, industri yang masih ada operasionalnya mungkin sekitar 20, 30, sampai 50, industri yang operasionalnya, hanya terkoreksi 30%, dia masih beroperasional 70%, tentu akan berbeda treatment-nya. Hmm. Nah, segmentasi yang kita, pisahkan ini juga kemudian akan muncul di turunannya. Kalau tadi segmentasi komersial di bidang transportasi misalkan gitu ya, akan dampak di, segmen konsumernya, misalkan apakah di situ ada KPR ataukah ada kartu kredit dan sebagainya. Nah, tentu turunan-turunan ini akan kita lihat dan kemarin kita lakukan sehingga, kita tahu, appetite-nya dari masing-masing atau risk appetite-nya dari masing-masing segmen ini seperti apa. Dengan demikian, maka, tidak semua bisa direstrukturisasi Hmm. dan seminimal mungkin kita melakukan restrukturisasi sesuai dengan segmen-segmen yang beresiko. Ya sampai saat ini masih tidak begitu besar ya, tapi memang, eee, kita lihat bahwa unsur dari segmen perdagangan agak cukup signifikan, ya hampir kita lihat, nggak bisa dihindari, terus kemudian, pariwisata kita lihat, perhotelan dan travel juga kita lihat, cukup signifikan, tetapi saat ini kita kurang lebih ya masih di retail dan segmen-segmen tertentu masih masih di bawah 20% lah yang melakukan, pengajuan untuk restrukturisasi. Oke, untuk segmen retail dan masih di bawah 20%. Tapi Anda sudahkah mempersiapkan kira-kira nanti akan adakah lonjakan secara persentase yang mengajukan restrukturisasi ini meskipun Anda jelaskan dengan tegas juga tidak semuanya bisa ter-approve tergantung dari tingkat dan kesulitan tantangan yang dihadapi masing-masing lini bisnis. Iya, tentunya kita siapkan. Jadi kalau tadi saya gambarkan segmentasinya kita susun, kemudian kita juga buat acuan stres test-nya, sampai kapan gitu ya. Artinya sektor pariwisata ini kalau dia nggak beroperasional atau operasionalnya 20% sampai kapan. Nah, kita tentunya buat stres test-nya, apakah, total sampai dengan Desember 2020 dia nggak beroperasional, atau mungkin dia beroperasional sampai dengan September, atau dia Agustus sudah mulai meningkat, atau di bulan Juli ini sudah mulai melakukan peningkatan. Nah ini, cukup menggembirakan dengan new normal yang sudah bisa diterima oleh masyarakat saat ini, ya kita berharap tidak harus nunggu sampai dengan Desember, sehingga lonjakan-lonjakan itu nggak perlu. Nah ini kita harapkan, dengan beberapa model segmentasi yang kita lihat maupun dengan stres test yang kita buat, maka lonjakan-lonjakan itu ya diharapkan, tidak terjadi.